أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Indama yatluhuma, ketika hendak membacanya harfun, ya, salah satu huruf min hurufihi, dari beberapa huruf ikhfa. Diwakafkan maka jadilah qalqalah mukroh. Contohnya apa namanya Pak Samyan? Ini bacaan dum ya, non bertemu dengan ya, bacaan apa? Yang kami hormati pula Al-Amin TV dan Dafat Channel streaming, dan juga Nandang Al-Wazir Studio Multimedia yang senantiasa setia meliput kegiatan kami tiap pekan. Oh, Sofian Yusuf Channel, ya. Dan juga Ifai Kurnia, ya, mudah-mudahan keadaan mereka senantiasa disehatkan dari Allah yang Maha Pemberi Sehat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Hadirin yang saya muliakan, menunggu kehadiran Ustaz Safar, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini waktunya karena singkat, hanya kita mau menyampaikan secara mana saja. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Inna athqala salati, sesungguhnya salat yang paling berat, 'alal munafiqin, bagi orang-orang munafik, itu adalah salatul isya'i wa salatul fajr. Kalau ada konteks semacam ini, tidak harus kita mengklaim seseorang yang itu orang munafik, nggak boleh ya. Jadi kita maksudnya koreksi diri kita saja sendiri. Tidak perlu mengklaim seseorang, oh itu bapak nggak pernah sholat seperti itu orang munafik. Buktinya Nabi bersabda selanjutnya, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habba. Walau ya'lamuna, seandainya mereka mengetahui. Nabi mengatakan walau ya'lamuna, tidak mengatakan walau ta'lamuna, seandainya kalian mengetahui.
dikatakan walau ya'lamunya, seandainya mereka mengetahui, padahal orang-orang munafik di sekitar kita. Walau ya'lamuna, seandainya mereka mengetahui ma fahala fihi, ma kedua sholat tersebut, la atau huma, ini jawab dari la atau huma, pasti bisa dikatakan begitu ya, niscaya mereka akan mendatanginya. Jadi nya ini menggantikan huma yang kembalinya kepada sholatul fajar dan sholat isya. Bagi yang mengaji mustalah hadis harus tahu mana domir yang kembali. Seandainya mereka mengetahui ma fahala fihi, ma kedua sholat tersebut, la atau huma, pasti atau niscaya mereka akan mendatanginya, walau habwan, sekalipun dengan merangkak. Terus apa kata Nabi? Walaqad hamamtu, sungguh aku pernah berniat, an amuro, memerintahkan bisolati, solat, fatuqom, agar didirikan. Kata Nabi itu, sungguh aku pernah berniat, an amuro, memerintahkan solat itu agar didirikan. Summa amuro rojulan, kemudian aku perintahkan salah seorang, fayusolliya binnas. Sudah? Oh, ya udah. Kemudian aku perintahkan salah seorang untuk mengimami sholat. Kata Nabi. Biasanya Nabi yang jadi imam, sekarang mau menyuruh seorang untuk menggantikannya. Dan Nabinya mau kemana? Tsumma antaliqa ma'iya birjalin ma'ahum huzamum min hatab ila qaumin la yashhaduna ila shalah. Nabi mau keluar bersama orang-orang sambil membawa beberapa ikat kayu bakar, ila qaumin, mendatangi orang-orang la yashhaduna, yang tidak menghadiri ila salat, yang tidak menghadiri salat berjamaah. Lalu mau ngapain? Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Sudah paham namanya? Betapa pentingnya sholat berjamaah, sehingga hadis ini dijadikan oleh para ulama yang bahwa ini dijadikan dalil bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena kalau sunnah, maka orang yang meninggalkannya tidak diancam dengan dibakar rumahnya. Ini muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cukup sekian saja karena Ustaz kita sudah hadir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Laqad tarakana sallallahu alaihi wasallam ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamu alaihi adada ma dzakara dzakirin wa fil al-mughafirin.
Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan majelis kita di pembuka bulan yang baru, di bulan Rabiul Awal, Jumat pertama, di mana sebagaimana dijadwalkan Jumat pertama ini pembahasan kita adalah tafsir dan sudah diumumkan oleh panitia. Kita sudah masuk pada surat yang baru, yaitu surat Al-Buruj. Yang punya aplikasi Al-Quran, silahkan dibuka aplikasinya, buka surat Al-Buruj. Sambil menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung laptopnya dengan proyektor. Sudah dibuka surat Al-Buruj? Iya, betul. Salah seorang baca surat Al-Buruj. Sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin mashhud. Kayaknya ini cuman di ini aja perubahan di apa namanya, di keyboard aja. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ya. Suratul Buruj. Suratul Buruj ya adalah salah satu surat yang ada dalam Al-Quran yang masuk dalam kategori surat-surat Makkiyah. Kategori surat-surat Makkiyah yang berjumlah, yang bernomor urut 85. Ya, surat yang ke-85 Al-Buruj ini di mana surat Al-Buruj ini terletak setelah surat Al-Insyiqaq, ya, dan sebelum surat At-Tariq. Dia berjumlah 22 ayat.
Dan di dalam surat Al-Buruj ini banyak pelajaran besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan makhluk ciptaan Allah, berkenaan dengan keadaan orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang bertahan dengan keimanannya. Juga berkenaan dengan bagaimana akibat atau awaqib orang-orang yang menentang akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Suratul Buruj. Buruj nanti kita dapat makna dari apa itu buruj. Iya, tapi asbabun nuzul dari surat Al-Buruj ini dikatakan adalah berkenaan dengan kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud, ya, di mana di Yaman ada penguasa. Dulu belum ada Yaman, tapi wilayahnya kalau dari sini sekitar Janub, iya, selatan Saudi sekarang atau Hijaz. Kisahnya tentang bagaimana ada orang-orang yang beriman atau ada mukadimah sebelumnya, ada seorang anak yang dia ini menjadi murid salah seorang penasehat penguasa. Ya, penasehat penguasa di sini biasanya orang-orang dahulu itu penasehatnya penasihat spiritual bahasanya. Ya, tapi yang jelas dia adalah seorang sahir, seorang kahin, seorang dukun. Ketika dukun ini sudah merasa bahwa ajalnya sudah dekat, umurnya sudah tidak lagi muda, dia merasa perlu meregenerasi, mencari penggantinya. Ya. Al-Kisah dalam riwayat, ya, ditunjuklah seorang anak muda yang menjadi muridnya. Tetapi lillahi sya'an, Allah itu punya kehendak. Anak muda ini kemudian bertemu dengan seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan kisahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya setelah turun wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi ini kisah, ya, sebelum. Singkat cerita, si anak muda ini kemudian mendapatkan ketenangan ketika belajar dengan ahlul kitab ini. Tapi dia harus tetap juga melanjutkan tugasnya untuk belajar dengan kahin. Ya. Tiba pada satu saat dia harus menentukan pilihan, dia harus beriman kepada tukang sihir atau kepada, ya, si rahib, ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ada kejadian, ya, dikatakan bahwa dia mencoba ketika ada di jalan batu atau hewan, ya, hewan yang menghalangi orang di jalan. Dia katakan seandainya, ya, bahwa Tuhan si rahib ini adalah Tuhan yang benar, yang hak, maka, ya, singkirkanlah gangguan ini. Ya.
Sehingga ketika di situ diriwayatkan dilempar. Intinya Allah perlihatkan kebesaran itu sehingga orang-orang bisa kembali lagi melalui jalan tersebut, dan anak muda ini sudah memutuskan akan keimanannya. Dan akhirnya dia juga menyampaikan kepada tukang sihirnya bahwa dia beriman kepada Tuhannya si rahib. Singkat cerita tentu tukang sihir tidak suka, dan dia berusaha membunuh anak ini. Ketika diusahakan untuk dibunuh, dibawa ke laut, eksekusi dan segala macam, tidak bisa. Akhirnya apa? Dia sampaikan kepada penguasa pada saat itu untuk, kalau kamu membunuh saya, bisa dengan cara ambil anak panah saya, kemudian panah saya hujamkan ke dada saya dengan mengatakan wa rabbu al-ghulam, dengan menyebutkan nama Tuhan sebulan, Tuhannya anak muda ini. Tapi di hadapan di hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya betul, siasat anak muda ini, dia tujuannya bukan ingin menunjukkan kebesaran dia, menunjukkan kekuatan dia, menunjukkan karomahnya dia, bukan. Jadi bukan untuk pamer karomah seperti yang terjadi pada sebagian kaum muslimin sekarang ini yang suka pamer-pamer, katanya karomah, padahal bukan karomah, tapi apa? Istidraj, sesuatu yang datang dari syaitan, dari jin. Intinya kemudian terbunuhlah si anak muda ini dengan disaksikan manusia pada saat itu, yang membuktikan bahwasanya Tuhannya anak muda ini adalah Tuhan yang hak, sehingga mereka beriman. Tentu penguasa tidak terima, apalagi si tukang sihir tidak terima, memaksa orang-orang yang beriman tadi untuk kembali kepada keyakinan lamanya, kembali kepada keyakinan lama. Keyakinan lama kalau di Indonesia mungkin keyakinan Nusantara gitu, kira-kira begitu. Yaitu apa? Yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini kekuatan-kekuatan lain, ada dewa, ada dewi, ada macam-macam. Akhirnya tidak mau, mereka tetap dalam keimanan mereka. Kemudian raja tersebut membuat satu tempat yang tujuannya untuk menakut-nakuti mereka. Dibuatlah parit, kemudian dihidupkan, dinyalakan api, ditaruh kayu bakar di sana, nyalakan api. Siapa yang masih beriman dan tidak kembali kepada keyakinan lamanya, keyakinan nusantaranya, maka akan dibakar. Antum kira-kira gimana kalau gitu kan? Disinilah pada surat Al-Buruj inilah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana mereka memilih api dunia ketimbang api akhirat. Lebih memilih api dunia ketimbang api akhirat. Ini api, bukan kasih duit. Kalau kita dikasih duit sudah jadi. Jangankan disuruh masuk ke dalam api. Baik. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit dzatil buruj yang memiliki gugusan bintang.
yuqsimu ta'ala bis sama'i wa burujiha wa hiya nujumul 'idham. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini yuksim itu apa? Bersumpah dengan apa? Dengan langit. Wa burujiha, dan dengan buruj. Apa itu buruj? Wahya nujumul 'idham, bintang yang besar, gugusan bintang. Iya, gugusan bintang. Kalau kita berada di dalam gugusan Bima Sakti, iya, ada gugusan bintang lagi yang lain. Iya, buruj ini menjadi sesuatu yang fenomenal. Artinya apa? Setiap kaum memiliki buruj, punya perhitungan buruj. Ya. Bahkan mereka sebagiannya, bukan sebagian kecil, bahkan sebagian besar sebelum Islam datang, bertasya'um dan bertafaul dengan buruj ini. Ya. Antum tahu, nanti disebutkan bahwasanya buruj itu ada 12. Kama qala ta'ala tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ya, tabarakalladzi, maha suci Allah, maha tinggi Allah yang telah menjadikan langit ya buruja, bergugus. Jadi kumpulan bintang-bintang. Ya. Matahari masuk hitungan bintang, bumi termasuk bintang. Ya. Wa ja'ala fiha siraja. Ya, dan dijadikan di dalamnya ada siraj. Ya, wal qamara munira. Ya, siraj di sini adalah matahari. Ya, jadi ada dua istilah, ada istilah siraj. Ya, ada istilah ya siraj apa namanya? Ada nur, ada dau. Ya, ada nur, ada dau. Siraj artinya sesuatu yang mengeluarkan apa? Mengeluarkan cahaya, mengeluarkan panas. Wal qamara munira, dan qamar munir. Iya, bercahaya. Jadi kalau cahaya apa namanya? Matahari disebut dau. Ya. Waja'la syamsa apa namanya? Siraj, enggak ada ayat yang lain. Jadi siraj, ya siraj ini ya untuk matahari dan munir untuk qamar. Iya, nanti kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas wa Mujahidun wa Dhahhak wal Hasan wa Qatadah wa Sudi. Al-buruj, ya, al-buruj an-nujum. Ya, buruj di sini artinya an-nujum. Wa qala minhalu Ibnu Amr was sama'i dzatil buruj, dan demi ya langit itu al-khalqil hasan, ya, juga dimaknakan dengan khalq, penciptaan yang baik. Ya, ini perkataan siapa? Al-Minhal. Wa ikhtara Ibnu Jarir annaha manazilus syamsi wal qamar wa hiya 12 burjan. Ya. Ibnu Jarir menyebutkan bahwasanya di sana ada manazilus syams. Jadi ada edar, titik edarnya, ada orbitnya, ya. Yang jumlahnya ada 12, ada 12. Tasirus syamsu fi kulli wahidin minha syahran. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini membuat orang tidak berbuat apa namanya? Sesuatu yang wajar. Ya, untuk menikah dilihat dulu. Ya, ini
si fulan yang lahir di bulan ini berarti bintangnya hewan ini, binatang ini. Iya, maka hewan ini nggak boleh ketemu sama hewan ini, akhirnya nggak bisa nikah. Iya. Yang lahirnya pada tanggal sekian, bulan sekian, iya. Ya, ini kaitannya dengan akidah. Sehingga Islam meniadakan itu semua. Ya, tidak ada mereka bertasaum, merasa sial dengan bulan-bulan, enggak ada. Ketika dia sudah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang baik, sudah. Ya. Wal yaumil mau'ud. Ya, tafsirul yaumil mau'udi wa syahidin wa mashhud. Wa qaulu ta'ala wal yaumil mau'udi wa syahidin wa mashhud. Rawa Ibnu Abi Hatim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yaumil mau'ud, dan hari mau'ud yang dijanjikan. Ya. Ya, ini ada riwayat dari Abi Hatim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-yaumil mau'ud adalah yaumul qiyamah, wa syahidi yaumul jumu'ah. Jadi wa syahidin wa mashhud maksudnya adalah hari Jumat. Ya, kenapa disebut mashhud? Ya, karena orang-orang pada hadir salat Jumat. Ya. Wa ma tala'at syamsu, ya, wala gharabat ala qaumi afdala min yaumil Jumat. Tidak ada hari yang lebih baik, ya, terbit dan tenggelamnya dibandingkan yang 7 hari itu selain hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha biha khairan illa a'tahu iyyah. Pada hari Jumat ini, berarti hari kita sekarang ini, ya. Di situ ada fihi sa'ah, ada sa'ah, ada waktu, ya. Kalau sa'ah secara harfiahnya artinya jam, ya. Tapi apakah dia betul-betul 1 jam atau sesaat, ya? Artinya ada waktu di sana yang tidaklah yuwafiquha abdun, seseorang yang, ya, yas'alullah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini. Ya. Berdoa apa? Doa khairan, kebaikan, illa a'tahu iya, melainkan diberi oleh Allah. Ya, jadi antum kalau punya hajat, ya, punya hajat, hari Jumat ini adalah hari yang bisa antum jadikan untuk, ya, berkonsentrasi meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga, ya, doa antum pada hari Jumat ini bertepatan dengan saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Ya. Nanti terlepas apakah dari awal tenggelamnya matahari di hari Kamis sampai tenggelamnya lagi nanti matahari di hari Jumat, berarti 1 hari 1 malam, ya. Atau di tempat-tempat tertentu, ya, walaupun di sana ada riwayat-riwayat menyebutkan tempat-tempat tertentu mengenai saat, tentang waktu yang mustajab ini. Wala yasta'idzu fiha min syarrin illa a'adahu. Tidaklah, ya, yasta'idzu, meminta perlindungan kepada Allah akan sesuatu keburukan, illa, kecuali a'adahu, ya, Allah berikan perlindungan. Wa mashhudin yaumu Arafah, ya, wa syahidin, syahid tadi Jumat, wa mashhud Arafah. Ya, jadi memang semua harinya disaksikan, ya. Yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan, hari kiamat. Syahid, ya, adalah hari Jumat. Mashhud yaum Arafah, ya, hari Jumat orang pada kumpul semua, ya. Mashhud yang disaksikan,
Hari Arafah juga semua manusia kumpul di sana. Ya. Untuk yang hari Jumatnya waktu mustajab, ya mustajabah, ya ada yang mengatakan baina adzanain, antara dua adzan. Antara dua adzan berarti adzan dan iqamah. Ya. Jadi biasa dalam pengungkapan Arab itu, yes, dua yang berbeda yang berdekatan itu disebut dengan satu nama. Ya, misalkan aswadain. Aswadain itu buat air dan kurma. Dua yang hitam, aswadain. Ya, kemudian disebut komaroin. Komar itu apa? Bulan. Dua bulan. Maksudnya apa? Matahari dan bulan. Iya, biasa begitu. Ya, sama dengan apa? Abawain. Ya, abawain juga termasuk. Ya, abawain, ab itu artinya bapak. Tapi yang dimaksud adalah bapak dan ibu. Ya. Biasa dalam Quran Arab begitu, lahmain. Ya. Aromain. Ya. Wa hakadha rawa hadha al-hadits. Ya, jadi kembali kepada tadi. Jadi bainal adzanain, antara dua adzan. Yang maksud adalah adzan dan iqamah. Ya, bukan adzan dengan adzan. Walaupun sebagian mengambil zahir dari lafadznya. Oh, berarti kalau sholat Jumat kan ada dua adzan. Ya, sholat Jumat ada berapa adzan? Dua adzan. Ya. Dua adzan ini muncul bermula di masa siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Di masa Utsman bin Affan, di mana kaum muslimin sudah semakin banyak. Ya. Sehingga Utsman melihat, ya, berijtihad akan perlunya, ya, adzan yang memberitahukan antara dekatnya waktu sholat, ya, dengan persiapan. Zamannya Umar, ya, zamannya Utsman bin Affan. Ya, Umar sholat tarawih. Bukannya jamaah yang lagi di pasar? Iya, di pasar. Diazanin dua kali. Diazan dua kali karena yang satu untuk untuk mengingatkan orang-orang yang ada di suk. Ya. Baik. Kemudian lagi riwayat mengatakan yang mustajab itu adalah ketika saat sebelum imam naik ke mimbar. Berarti sebenarnya sama dengan yang pertama. Karena imam naik mimbar itu antara adzan dan iqamat. Iya. Tapi kalau antara adzan dan iqamat ada khutbah di sana. Karena setelah adzan imam naik mimbar. Berarti imam sedang berkhutbah. Bagaimana untuk berdoa ketika imam sedang berkhutbah? Iya, sehingga masuk kepada, iya, pendapat yang berikutnya, iya, fijal sati baina khutbatain. Iya, duduk atau doa di antara dua khutbah. Antara dua khutbah. Iya. Kalau di masyarakat kita antara dua khutbah baca apa? Baca salawat. Iya. Baca salawat. Padahal di situ waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, walaupun sebetulnya salawat juga bisa dimaknai doa. Ya. Oh iya, ada lagi yang nabuh beduk. Ya. Jadi sayang, seharusnya digunakan untuk hal yang bermanfaat. Iya.
Perintahnya fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Makanya doanya seharusnya beristighfar. Ya. Baik. Kemudian ada yang mengatakan setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Ada lagi yang mengatakan dia banyak yang doa itu. Sesaat sebelum matahari terbenam. Ya. Jadi dari waktu-waktu itu semua, kenapa banyak disebutkan waktu-waktunya? Agar apa? Agar antum mengusahakan semua waktu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mulai masuk waktu Jumat sampai habis waktu Jumat itu perbanyak doa. Dan doa tidak harus di masjid. Ketika antum sedang duduk di kamar, sedang berkendaraan, tidak ada salahnya antum berdoa. Waduh, saya lagi kerja ini, harusnya saya berdoa di masjid. Nggak mesti. Ya, ketika antum berkendaraan sedang bekerja juga antum bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa antum. Ya. Tidak harus dengan bahasa Arab. Kalau antum bisa bahasa Arab, artinya bisa dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW, maka itu bagus. Ya. Tapi kalau tidak bisa, jangan kemudian mencegah antum, ketidakbisaan antum akan doa-doa yang ma'thur itu menjadikan antum tidak berdoa. Kenapa kamu nggak berdoa? Saya nggak bisa doa. Kan saya nggak bisa doa. Mana orang nggak bisa doa? Berdoa ya Allah. Ya. Saya dalam keadaan susah ya Allah, maka keluarkan saya dari kesusahan saya ini. Itu kan doa. Ya, jadi tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, tidak harus pakai bahasa Arab. Justru doa yang dengan bahasa antum sendiri mungkin lebih mengena. Kenapa? Karena keluar dari hati. Iya, ketimbang baca doa berlembar-lembar nggak ngerti artinya. Iya, malah nggak banyak faedahnya. Ya. وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة وقد روي موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه. Ya demikianlah. Ya. Rawa hadzal hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ini katanya mauquf. Mauquf artinya tidak sampai kepada Nabi SAW. Ini hanya sampai kepada berhenti di Abu Hurairah. Jadi perkataan yang Yaumul Ma'ud itu adalah kiamat, kemudian syahid adalah Yaumul Jum'ah, masyhud adalah Arafah. Ya, itu mauquf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an wa Ibnu Abbas wal Hasan ibnu Ali wal Hasan al Basri wa Sa'id ibn Musayyib wa Mujahid wa Ikrimah wa Dhahhak al masyhud yaumul qiyamah. Ya, ini malah masyhudnya yang yaumul qiyamah. Ya, qala al-Baghawi al-aktharuna ala anna asy-syahida yaumul jum'ah wal masyhudu yaumul arafah. Ya, intinya ketiga-tiganya bermakna bisa Jumat, bisa Arafah, bisa yaumul qiyamah. Baik. Ini Jumat kita maju ya waktunya ya. Makanya kita cepatin aja selesai bagus ini. Baik. Kalau gitu kita cukupkan dulu. Kita cukupkan, semoga apa yang kita dengar ini menjadi tambahan ilmu buat kita, dan paling tidak dari apa yang disampaikan tadi, dari ayat yang kita 10 ayat belum sampai 10 ayat ya. 3 ayat ini menyadarkan kepada kita akan pentingnya berakidah dengan akidah yang benar, sehingga kita tidak terjebak dengan rasi-rasi bintang-bintang dan tasyaum yang itu bukan bagian dari akidah Islam. Ya. Jadi ramalan hari ini, si fulan bintangnya Scorpion, hari ini kamu akan sakit, rezeki kamu akan seret, kamu akan akhirnya jadi apa? Pesimis hari itu.
Iya kan? Perjodohan, jodoh akan bermasalah. Dari mana? Dan ternyata semuanya adalah dugaan-dugaan praduga, dan itu sudah dibuktikan. Artinya apa? Ada seorang yang meneliti, ya, orang yang lahirnya tahun sekian akan sengsara, orang yang enggak, betul. Ya, di setiap waktu ada orang yang sengsara, setiap waktu yang lahir ada orang yang menjadi orang besar. Ramalan joyo-joyo. Iya, tidak ada. Semuanya antum melihat, dikumpulkan semua nama-nama orang besar, dilihat tanggal lahirnya, ternyata di setiap waktu ada orang besar dan setiap waktu ada orang yang juga celaka. Ya, jadi jangan berpatokan dengan seperti itu. Ya, kita orang beriman kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya. Boleh, kalau ada ini sebentar aja, kalau gitu jangan lama-lama. Demikianlah tadi apa yang telah disampaikan oleh pemimpin kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu bagi kita semua, juga bisa mengikis sedikit demi sedikit tentang Quran kita. Baiklah, pengejaan yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita kasih dua orang yang bertanya, mungkin ada keluhan atau ada masalah yang telah disampaikan Ustaz tadi. Kepada yang bertanya, kami silakan. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada yang tanya, Ustaz. Berarti kalau ada yang tanya cerdas semua. Itu aja. Cerdas semua. Ya. Ayo nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya mau nanya masalah tentang sholat yang kita ketinggalan ya. Ketinggalan satu rakaat, dan misalnya untuk sholat maghrib pas rakaat yang pertama dua rakaat itu ketinggalan. Nah, pas waktu sujud kita lupa gitu Pak. Apa nanti pas yang terakhirnya kita sujud sawi atau gimana? Atau tidak usah karena kita bukan mampu. Iya. Diulang, saya belum paham. Jadi bisa contoh sholat maghrib itu 3 rakaat. Ini masbuk ya, cerita tentang masbuk ini. Cuman kita ketinggalan satu rakaat yang pertama. Iya. Cuman lupa aturan kita sujud, kita bangun sujud lagi. Kan memang kurang satu. Ketinggalan satu rakaat tadi. Iya, berarti kan berdiri kalau ketika. Ya kan kalau kita sholat jamaah kita harus dulu gitu kan. Nanti setelah 3 rakaat kita baru melanjutkan dan Iya, setelah salam imam baru kita lanjutkan yang kurang. iya, tapi itu kelupaan. Kebetulan yang samping kita ini orang tua, ternyata dia itu bukan sujud, dia duduk di bangku. Saya pikir dia mungkin kita duduk lagi. Yang terakhirnya kita perlu sujud sawi atau tidak gitu. Itu masih tanya. Tapi duduk lagi ya. Akhirnya kita duduk lagi. Yang sebelah ternyata duduk di kursi. Iya, wallahu alam enggak. Enggak, Pak. Karena namanya bukan lupa. Tapi terkecoh.